أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu membahas tentang para nabi dan para rasul ya. Tercatat di dalam ayat sebelum ini ada 16 atau 18 nabi dan rasul yang diterangkan oleh Allah, yang tentu para nabi dan para rasul itu memiliki perjuangan masing-masing. Tingkat perjuangan, berat ringannya perjuangan pada zamannya masing-masing. Nah, mereka mendapatkan keberhasilan dalam menegakkan perjuangan karena mereka telah diberikan oleh Allah 3 hal. Hal pertama adalah Alkitab, yaitu kitab suci sebagai pedoman petunjuk jalan hidup. Lalu yang kedua Al-Hukma, yaitu pengetahuan yang terkait dengan keadilan. Pengetahuan yang terkait dengan keadilan yaitu tentang hukum-hukum Allah. Lalu yang ketiga adalah An-Nubuwah, kenabian. 3 poin ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, Allah mengutus para nabi dan para rasul, yaitu diberikan pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah pengetahuan tentang hukum, lalu yang ketiga adalah risalah kenabian, seperti misalnya mukjizat yang diterima oleh mereka. Di dalam tafsirnya, ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata, ay yakni an'amna alaihim bidzalika rahmatun lil ibadi bihim wa lutfan minna bil khaliqati, yakni kami Allah telah memberikan kenikmatan atas mereka sehingga dengan demikian mendapatkan rahmat dari Allah lil ibadi bihim ya. Allah berikan rahmat kepada hamba-hamba kepada mereka, terhadap mereka, dan lutfan minna, Allah berikan kelembutan pada hati para nabi dan para rasul ya, sehingga nabi dan rasul dalam berdakwah mendapatkan kesuksesan bil khaliqati. Jadi Allah membekali nabi dan rasul lewat kitab suci. Kitab suci saja tidak cukup, harus dibekali dengan kebijakan-kebijakan ilmu, karena menghadapi umat itu beda-beda. Misalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam ya, menghadapi kondisi dan keadaan umat yang mereka tingkat kekafirannya luar biasa. Ingkarnya kepada Allah lewat risalah Nabi Allah Nuh itu sudah melampaui batas. Tetapi Nabi Allah Nuh diberikan kesabaran oleh Allah, sampai-sampai kita mengenalnya Nuh, padahal namanya adalah Mashkur. Namanya Mashkur ya, orang yang pandai bersyukur kepada Allah.
tetapi lebih dikenal Nabi Nuh. Ya. Nuh itu naha yanuhu nauhan. Ya. Orang-orang Yahudi menyebutnya Noah, orang kita menyebutnya Nuh. Nuh itu orang yang sering menangis, ya. Menangisi, ya, kejahatan umatnya karena membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesabaran yang sungguh luar biasa, sampai-sampai kemurkaan Allah timbul, yaitu Allah turunkan, ya, angin topan, bah banjir, yang sebelumnya Allah telah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nuh bikin kapal, udah nggak usah nanya-nanya. Iya, iya. Karena di daratan suruh bikin kapal, nggak usah nanya-nanya, ya. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Udah bikin aja kapal. Nabi Nuh bikin kapal. Ya semakin diejek oleh umatnya. Nuh udah stres kali ya. Di daratan bikin kapal. Ya. Pernah saya ceritakan, ya, kapalnya Nabi Nuh begitu sudah jadi, dikencingin, diberakin sama umatnya. Ya. Karena saking kesel sama Nabi Nuh. Tapi dilalah ada orang pincang, ya, berak di situ, kepleset, kecemplung, sembuh pincangnya. Ya. Ya. Orang yang pada sakit akhirnya sengaja nyemplung, ya. Sembuh sakitnya. Yang buta mata, yang pincang, yang apa, akhirnya kotoran mereka dibuang di situ, dibersihkan oleh mereka sendiri. Ini kan kuasa Allah. Sampai kemudian terjadi banjir besar. Orang-orang yang mengikuti kepada Nabi Nuh diangkat ke atas kapalnya, ya, lalu kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Nuh mendapati julukan Najiyullah, ya. Kalau Nabi Adam Sofiyullah, Abul Bashar, bapaknya manusia. Tapi Nabi Nuh julukannya Sofiyullah, Najiyullah, penyelamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Kalau umpama Allah nggak perintah Nabi Nuh untuk bikin kapal, begitu banjir datang, semua manusia tenggelam, mati, ada kita nggak kira-kira? Nggak ada, udah mati semua. Itu Nabi Allah. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim diberikan kelebihan oleh Allah. Beliau dalam berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku, ya, hukman, ya, hikmah, ya, hakim, orang yang bijak. Karuniakan kepadaku, jadikan aku orang yang bijak. Wa alhiqni bis salihin, ya Allah, kumpulkan aku bersama-sama dengan orang saleh. Akhirnya fa wahabali hukman wa ja'alani minal mursalin. Allah memberinya aku hukman, orang yang bijak, dan Allah menjadikan aku bagian dari orang-orang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ujiannya sungguh berat, ya. Dilemparkan ke dalam api neraka oleh Namrus, ya. Gara-gara menghancurkan, ya, Tuhan-Tuhannya Raja Namrus. Allah berikan keselamatan, ya. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim
adalah kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang mewakiliku untuk menyelamatkannya. Cukup Allah yang menjadi penyelamat. Ya, dalam riwayat mau dibantu malaikat hujan nggak mau, ya. Mau dibantu malaikat angin nggak mau, ya. Karena masih sama-sama makhluk. Bantuannya langsung dari Allah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, ya, dengan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, saat dilempar sebelum jatuh ke api, Allah panggil api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Tapi jangan dicoba ntar ya, pulang dari sini nyalain korek api, nyalain lilin, ya. Baca itu kalimat doanya Nabi Ibrahim, malah ditambahin nama kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tempelin dah tuh jari di api, ya. Saya nggak tanggung jawab, ya. Nah, ini bedanya kita dengan para nabi dan para rasul. Namanya mu'jizat, ya. Ujiannya berat. Disuruh nyembelih putranya Nabi Ismail. Namanya perintah Allah, sekalipun suruh nyembelih putranya, dikerjakan nggak? Dikerjakan, Masya Allah. Nah, kita kadang-kadang ya dimintain sumbangan bantuan buat amal aja berat. Padahal yang kita keluarkan duit, ya, sebagian kecil dari rezeki kita. Ya, Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih, siap, Masya Allah. Ya. Beda apa sama kita? Jauh, ya. Jauh perbedaannya. Kita mau sedekah aja masih mikir-mikir, ya. Ya, gocap apa cepek, ya, kegedean 20 kali, ya, 20 masih kegedean, 10 kali, ya, keluarnya goceng. Ya. Nah, itu Nabi Ibrahim, ujiannya sungguh luar biasa. Lulus, ya, ujian dari Allah, ya. Ya. Kelulusan Nabi Ibrahim karena oleh Allah diberikan bekal apa tadi? Alkitab wal hukma wan nubuwah. Ya. Kitab suci, kemudian hukum-hukum, sehingga menjadi orang yang bijak, dan mukjizat risalah kenabian. Siapa lagi? Nabi Daud misalnya. Nabi Daud diberinya oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Putranya Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi oleh Allah diberikan kebijakan, diberikan ilmu-ilmu hikmah, sehingga bisa membuka sirrullah, rahasia-rahasia Allah. Qala Allah Ta'ala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Dawud, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas bumi, maka tegakkan hukum di antara sesama manusia dengan setegak-tegaknya. Sehingga ketika Nabi Daud itu melenceng sedikit, itu langsung ditegur, diingatkan oleh Allah. Nabi Daud istrinya 99. Banyak apa sedikit? Sedikit. Anaknya lebih banyak, ya. Nabi Sulaiman 1000, ya. Ya. Datang panglima tertingginya, apa namanya panglima tertinggi? Kalau di kita namanya panglima angkatan bersenjatanya, ya, ya, pangap, ya. Datang sama istrinya kepada Nabi Daud. Nabi Daud melihat istrinya yang cantik, ya, itu kepencut, ya. Ini namanya juga manusia, ya. Ya, Nabi juga manusia, ya. Ustadz, kiai juga
apalagi orang awam kayak kita juga manusia. Kata Nabi Daud, Panglima, kamu saya tugaskan ya, membebaskan negeri entah berantak sana ya. Bila perlu nggak usah pulang, kamu nanti mimpin di sana ya. Tapi syaratnya istrimu buat saya. Itulah manusia ya. Udah 99 ya, lihat istri orang masih kepengin, apalagi sampean yang satu doang. Ya Allah. Iya. Nah itu namanya juga bawahan ya, siap komandan ya. Jadi besok 17-an Agustus ya, kita bikin acara IKN ya. Siap komandan. Apalagi yang perintah ya, pimpinan tertinggi ya, presiden. Iya. Tahu di sononya udah siap apa belum ya, wallahu alam ya. Yang penting siap dulu dah. Kalau dicek di lapangan ternyata belum siap ya, bagaimana persiapan di sana? Siap belum siap komandan. Begitu kalimatnya. Iya. Ya, kayak atasan punya anak buah belum nikah itu ya. Kenapa bawahan kamu belum nikah? Ya, siap belum siap komandan. Siap belum siap. Ya Allah. Lah itu Allah turunkan dua malaikat yang berantem ya. Dua malaikat ini menyerupai manusia, datang kepada Nabi Daud, selisih berantem, minta pengadilan kepada Nabi Daud. Kata malaikat yang satu, wahai Nabi Daud, ini orang serakah ya. Lah emang kenapa? Saya punya kambing satu, dia punya kambing 99. Masa iya kambing saya satu mau diminta sama dia? Saya minta pengadilan wahai Nabi Daud ya. Yang benar yang mana? Kata Nabi Daud, kamu jangan begitu. Orang dia kambing cuma satu doang, kamu kambing 99. Bila perlu tambahin dia, jangan diambil, diminta. Ya. Gitu. Udah. Oh begitu Nabi Daud ya. Tolong tegakkan keadilan seadil-adilnya, kata dua orang ini. Iya, nggak boleh kamu mengambil kambing satu milik dia. Oh baik, terima kasih Nabi Daud. Udah pergi tuh. Udah begitu langsung sujud tersungkur itu Nabi Daud. Ya Allah, ini rupanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan diri saya. Udah punya istri 99, masih pengen istri orang. Tuh, Masya Allah. Padahal mau genepin 100 yang masih gadis juga banyak kali ya. Gitu ya. Iya, yang gadis atau yang janda banyak ya Allah. Maka Nabi Daud diberikan ilmu hikmah. Tetapi ilmu hikmahnya Nabi Daud lebih tinggi ilmu hikmah putranya Nabi Sulaiman ya. Ya, lebih tinggi ilmu hikmahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doanya apa? Ya Allah, berikan aku karunia ya, kerajaan yang kerajaan itu tidak ada lagi yang bisa melebihi kekuasaan kerajaannya orang-orang sesudah diriku. Dengan maksud apa? Supaya aku bisa menghakimi, mengadili dengan sebaik-baiknya. Diberikan kekuasaan oleh Allah. 2/3 dunia itu menjadi kuasa wilayah Nabi Sulaiman. Kemudian ingin membangun negerinya menjadi kokoh dan kuat, ingin menciptakan keadilan di negerinya supaya kokoh, kuat dan bagus. Beliau memperistri 1000 perempuan dengan maksud supaya punya anak banyak, nanti anak-anaknya akan dididik menjadi orang-orang yang bijak. Tapi rupanya tidak diizinkan oleh Allah ya. Dari cerita yang kita dapati, dari 1000 istri itu satu pun nggak ada yang melahirkan anak. Berarti tetap ada dalam kuasa Allah. Contoh Nabi Daud atau nabi-nabi yang lain.
Misalnya Nabi Allah Yahya alaihissalam dipanggil oleh Allah, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, peganglah ya kitab suciku ini dengan kuat, dan aku berikan kepada Nabi Yahya semenjak kecil, semenjak sobi anak-anak sudah diberikan ilmu al-hukma, bijak. Maka menjadi orang bijak itu susah ya. Menjadi orang yang bijaksana susah. Yang ada bukan bijaksana, bijak sini, tapi injak sana, injak sini. Tuh. Ya, siapa? Ya kita, ya kita. Ini kan level kelasnya para nabi. Tetapi bahwa kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari para nabi dan para rasul. Sebab inna fi qasasihim la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi dan para rasul benar-benar terdapat ibrah, terdapat bahan pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Subhanallah. Jadi kita diajari oleh Allah dalam Al-Quran atau keterangan-keterangan hadis dari Rasulullah bagaimana perjuangan orang-orang dahulu, ya sungguh luar biasa. Sampailah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kisah demi kisah para nabi, para rasul ini sejatinya bahwa Allah ingin menuturkan kepada orang-orang kafir ya, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menjadi bagian keturunan dari para nabi dan para rasul, dan bahwa Rasulullah adalah orang yang diangkat oleh Allah menjadi rasul yang terakhir, membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Sungguh aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Oleh karenanya penggalan ayat berikutnya, fa iyyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Dalam tafsirnya, ay iyyakfur bihadhihin ni'am, apabila mengingkari terhadap kenikmatan ini, man kafara biha, siapapun yang mengingkarinya, min Quraisyin wa ghairihim, baik itu orang-orang Quraisy atau yang lain, min sairi ahlil ardi, ya, dari seluruh penduduk bumi, min arabin wa ajamin, baik itu orang Arab atau orang luar Arab, wa milliyina wa kitabiyina, mereka yang mengikuti millah ajaran Nabi Ibrahim atau mereka yang punya kitab-kitab sebelum Al-Quran, apabila mengingkari kenikmatan ini, wakkalna biha qauman akharin, ay al-muhajirin wal ansar wa atba'ihim ila yaumil qiyamah. Maka kata Allah, aku akan menyerahkan kaum yang lain ya, kaum yang lain yang mereka itu mengikuti tuntunan millah ajaran para nabi dan para rasul. Di zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah dakwah di Madinah masih banyak orang-orang Yahudi ya. Keturunan Yahudi banyak di Madinah ya. Di antaranya adalah keturunan Yahudi Aus, keturunan Yahudi Khazraj, keturunan Yahudi Bani Qunaiqah dan yang lain. Karena itu ayat demi ayat menjelaskan para nabi dan para rasul. Tentu keturunan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah, mereka kalaupun sudah tidak berpegang kepada kitab sucinya, tapi dari mulut ke mulut lewat kisah-kisah oleh orang tuanya ya, sampai kepada mereka, dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka pelan-pelan orang-orang Yahudi di Madinah itu
satu persatu kemudian masuk Islam. Nah, kalau misalnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah, berarti mengingkari Alkitab wal hukma wan nubuwah. Kalau mereka mengingkari itu, Allah akan memilih umat yang lain yang kemudian mereka tidak mengingkari. Satu contoh, Zionis Israel hari ini, mereka mengaku sebagai bangsa Yahudi, padahal bukan lagi bangsa Yahudi, mereka Zionis, mereka penjajah. Karena Yahudi itu, sebab mereka tidak mengikuti Nabi dan Rasulnya, dan sebab mereka itu ada yang sampai membunuh Nabi dan Rasulnya, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan dibunuh. Maka mereka dicerai-beraikan oleh Allah, dicerai-beraikan oleh Allah, sebab ini Yahudi sudah keluar dari tuntunan kitab suci mereka. Kalau mereka tidak keluar dari tuntunan kitab suci mereka, bahwa di dalam kitab suci mereka ada berita nanti akan datang Rasul namanya Nabi Muhammad, mestinya ketika Rasulullah Nabi Muhammad hadir menjadi seorang Rasul, mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Tapi nyatanya mereka kufur terhadap risalah ajaran Nabi Muhammad. Karena itu Allah memilihkan orang lain. Siapa? Orang-orang Arab yang bukan keturunan Yahudi, misalnya orang-orang Muhajirin dan orang Ansar, yang mereka telah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat umat yang lain mengingkari kebenaran risalah para nabi dan para rasul sampai kepada risalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah Islam sampai ke Indonesia. Padahal di Indonesia sudah ada agama apa belum? Ketika Islam masuk ke Indonesia, Indonesia sudah ada agama apa belum? Ada, agama Hindu, agama Buddha, atau agama aliran kepercayaan, atau agama taruhun, itu sudah ada. Tetapi bahwa janji Allah, wakalna biha qauman laisu biha bikafirin, risalah agama akan kami serahkan kepada kaum yang kaum itu tidak kufur terhadap para nabi dan para rasul. Kaum itu tidak mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tuh Islam ke tanah Jawa, ke Indonesia, dibawa oleh wali-wali Allah, wali Songo, ditanamkan di Indonesia. Cara menanamkannya, karena sudah ada tanaman yang lain, supaya tanaman yang lain tidak terinjak-injak, maka menanamnya cara mundur. Itulah kemudian menjadi filosofi padi, nanamnya mundur. Kalau nanamnya maju, hancur semua udah. Itu menanamnya mundur. Begitu ditanam, tumbuh, berkembang, muncullah tembang lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir, tak ijo royo royo, tak senggo penganten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo masuk dodo diro. Ntar kita terjemahkan. Dodo diro, kumitir bedaing pinggir, tondo mano jelum ratono, kanggo sebo mengko sore. Mumpung Padang rembulane, mumpung Jembar kahanane, yo surah ore. Ya Allah. Ini tembang sungguh luar biasa. Dibuatkan tembang-tembang untuk supaya Islam itu diterima di tanah Jawa khususnya,
lir ilir tandure wis sumilir, ya. Sudah mulai terbangun ajaran Islam. Orang Islam di tanah Jawa, tanah Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang. Tak ijo royo-royo, tak senggo pengantin nanyar, hijau subur, ya, hijau subur, segar, tampil kebahagiaan seperti bahagianya pengantin baru. Pada ingat nggak jadi manten baru? Seneng apa sedih? Lupa. Udah lupa. Cahangon penek no blimbing kuwi. Orang yang sedang mengembara, panjatlah pohon belimbing, ya. Ambillah buah belimbing. Kenapa kok filosofinya belimbing? Karena belimbing itu ada 5 sisi. Buah belimbing itu sisinya pasti 5. Artinya adalah ajaran agama Islam, rukun Islam yang 5, memerintahkan sholat 5 waktu. Ambil itu. Untuk apa? Kanggo masuk jojo tiro, untuk mencuci ragamu, untuk mencuci jiwamu, karena kamu baru keluar dari agama lain kemudian masuk agama Islam. Bersihkan, ya, bersihkan akidahmu dari unsur-unsur musyrik sehingga menjadi orang muslim yang sejati, ya. Lunyu-lunyu penekno kanggo masuk jojo tiro, sekalipun licin panjat terus, ya. Kenapa? Karena itu untuk mencuci pakaianmu. Artinya sholat 5 waktu untuk mencuci dosa-dosa kita, dihapus lewat sholat 5 waktu, ya. Lunyu-lunyu penekno kanggo sebo menggo sore. Artinya sekalipun susah, repot, tetap harus dikerjakan sholat 5 waktu, karena ini bekal nanti sore ketika kita menghadap Allah. Mumpung jembar kahanane, mumpung masih longgar waktunya, ya. Mumpung padang kahanane, kita belum sakit, belum apa, belum tua, masih bisa gerak kita untuk ibadah. Nah, ini tertanam di Indonesia, tumbuh dan berkembang. Berarti sesuai dengan kalimat waqalna biha qauman laisu biha bikafirin. Allah, ya, menyerahkan, ya, menyerahkan keimanan dan ketakwaan, menyerahkan risalah agama kepada kaum yang kaum ini putus, tidak ada hubungan dengan para nabi dan para rasul yang sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Maka itulah orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan hidayah lewat kitab suci Al-Quran. Dulu Al-Quran dibawa oleh Rasulullah. Ilmu hikmah dan bijaksananya ada dalam diri Rasulullah. Maka sampai kepada kita kitab suci Al-Quran. Maka kita supaya bisa meneruskan risalah kenabian, risalah agama, jadilah orang-orang yang bijak, jadilah orang yang santun. Dan ternyata sulit jadi orang bijak, sulit untuk jadi orang yang penyantun, santun terhadap orang lain. Dan itulah hidayah Allah yang sudah sampai. Karena itu pegang, ikuti itu hidayah. La as'alukum alaihi ajran. Kul la as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai Nabi, aku tidak minta upah dari kalian. Aku mengajarkan kebenaran agama, tidak minta upah keuntungan dunia, tapi aku pingin agar risalah agama terus berkelanjutan sepanjang zaman. Nah, di surat Yasin juga ada, ya. Apa bunyinya? Ittabi'u man la yas'alukum. Ayo terus, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang baik yang ketika menyampaikan kebaikan di tengah-tengah kalian, mereka tidak pernah minta upah. Artinya orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Kalau bahasa saya, kalau kita ingin dapat air yang bening, maka carilah ke sumbernya, ya. Sumber air yang bening. Sekalipun sulit,
kita cari, nanti akan dapat itu sumber air yang bening. Kalau kita ingin tahu tentang kebenaran agama, maka carilah kepada orang-orang yang betul-betul mengerti agama, bukan setengah-setengah, ya. Akhirnya ujung-ujungnya agama ini tidak menjadi damai pada umatnya, tapi agama menjadi perselisihan pada umatnya, karena banyaknya fitnah yang terjadi. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidak ada lain hal yang seperti itu kecuali adalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Di alam ini kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang mengikuti Alkitab, kitab suci Al-Qur'an, diberikan ilmu kebijakan, kemudian mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul, mereka tetap akan diangkat oleh Allah menjadi manusia-manusia yang mulia dan sempurna. Orang yang mengingkari itu, dari manapun dia asalnya, keturunan siapa sekalipun, maka dia tidak akan diangkat menjadi orang-orang yang baik dalam meneruskan risalah ajaran agama Allah, yakni ajaran agama Islam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah mendapati pelajaran yang sangat berharga. Karena itu sering saya sampaikan, kita saling mengingatkan, jadilah kita orang baik dan selalu berbuat baik kepada siapapun, insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.